Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan, Bapak Popi Rahman MPD. Yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya dan tidak lupa terhadap teman-teman saya yang saya sayangi. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Ferli Nikmatul Imani tentang langkah-langkah pengambilan strategi dalam model pengembangan SIMDIK berbasis website. Tadi disebutkan yang pertama adalah langkah analisis kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini, dengan menganalisis kebutuhan yang dimaksud di sini adalah dengan mewawancarai stakeholder atau staf-staf yang ada di sekolahan tersebut untuk memahami perspektif terhadap kebutuhan sistem, kebutuhan administratif, akademik, dan operasional. Langkah yang kedua yaitu studi kelayakan, evaluasi kelayakan teknis, profesional, dan ekonomis dari pengembangan SIMDIK berbasis website, meninjau infrastruktur teknologi yang sudah ada di sekolah dan mempertimbangkan apakah infrastruktur tersebut memadai untuk dan mendukung dalam pengembangan website, dalam pengembangan SIMDIK berbasis website tersebut. Lalu langkah yang ketiga yaitu adalah perencanaan. Perencanaan ini menentukan tujuan jangka panjang atau jangka pendeknya, dan juga menetapkan ruang lingkup proyek yang jelas dan membuat rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan resiko yang mungkin akan dihadapi ke depannya. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat yaitu desain sistem. Rancangan struktur sistem secara menyeluruh termasuk tata letak halaman, antarmuka pengguna, dan arsitektur berbasis data. Jadi yang kita tahu kan SIMDIK itu online seperti yang dicontohkan setelah minggu-minggu kemarin itu kayak siakat. Itu harus tampilannya gitu. Tampilannya itu harus menarik dan bagus. Agar ketika dibuka itu langsung kayak wow. Lalu langkah yang kelima yaitu pemilihan teknologi. Menentukan teknologi yang akan digunakan seperti bahasa pemrograman, framework, dan software pendukung lainnya. Memilih teknologi yang tepat istilahnya. Langkah yang keenam yaitu prototipe dan pengujian. Buat prototip sistem untuk menguji fungsionalitas terdasar dan mendapat umpan balik dari pengguna. Juga melakukan pengujian secara terus-menerus selama fase pengembangan. Lalu langkah yang ketujuh yaitu pelaksanaan. Setelah menganalisis kebutuhan, setelah studi kelayakan, perencanaan sudah disusun, kemudian sudah ditentukan bagaimana desain sistemnya, lalu sudah memilih tentang teknologinya seperti apa, dan pengujiannya bagaimana, lalu kita beralih ke langkah yang berikutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini mengimplementasikan SIMDIK berbasis website di lingkungan sekolah sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan juga memberikan pelatihan kepada pengguna akhir termasuk tenaga pendidik dan staf administrasi yang memastikan sistem bekerja dengan efektif. Lalu yang terakhir pastinya ada evaluasi dan pemeliharaan. Evaluasi ini untuk mengetahui bahwa semua yang disebutkan tadi itu
itu berjalan dengan efektif atau efisien. Juga melakukan pemeliharaan rutin termasuk penataan kerja, penanganan masalah, dan peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan anggaran. Jadi adanya evaluasi yang kita tahu yaitu untuk mengetahui sejauh mana kita sudah melangkah dan apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki, apa yang perlu kita tambah ditambah. Oke, kita beralih ke manfaat strategi pengembangan Sindik berbasis website. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola data dan informasi pendidikan proses administratif seperti pendaftaran siswa, penjadwalan kelas, dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jadi karena adanya website tersebut, karena adanya Sindik berbasis website tersebut akan lebih mudah dijangkau bagi orang yang aslinya tidak tahu, bagi orang yang jauh kemudian melihat, oh Unza itu kayak apa misalnya. Ini nih linknya, dilihat, bisa dilihat dari situ, itu sangat memudahkan. Dan banyak manfaat-manfaat lain tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya dengan mengimplementasikan Sindik berbasis website tidak hanya membantu dalam manajemen yang lebih efisiensi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi banyak sekali yang terbantu mungkin dengan adanya Sindik berbasis website ini, karena di era modern yang seperti ini. Tapi tidak jarang juga bagi orang-orang yang orang-orang yang ketinggalan zaman, yang tidak bisa dalam menggunakan atau mengaplikasikan Sindik berbasis website tersebut. Seperti halnya website ini kan untuk orang tua juga kan, di sana untuk orang tua, ada untuk siswa sendiri. Jadi tidak jarang orang tua sekarang yang tidak bisa dalam mengaplikasikan hal tersebut. Jadi bagaimana langkahnya, bagaimana cara mengatasinya? Jadi ketika kita mengimplementasikan website tersebut, mengimplementasikan Sindik tersebut, kita harus mentraining dulu wali siswanya, kita training dulu, lalu apa yang kita ajarkan ke mereka supaya mereka tidak kesulitan dalam mengaplikasikan Sindik berbasis website. Sudah cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Saya Jamila Fikamila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.